Hello Sobat Catur, jika kita ingin menyaksikan endgame yang sebenarnya, maka partai inilah yang layak salah satunya yang wajib kita simak bagaimana pertemuan top Grandmaster Magnus Carlsen menghadapi Hikaru Nakamura. Tentunya pada rangkaian event besar online Champion Chess Tour. Kita langsung ke permainan. Magnus Carlsen mengawali langkah dengan pion ke-4, dibalas E5, kuda ke F3, kuda ke C6, dan gajah ke C4, pembukaan Itali di papan. Kita akan menyaksikan bagaimana Magnus Carlsen memainkan pembukaan ini. Gajah ke C5, Gyucho piano, lalu C3 variasi klasikal, dimana dengan ide bisa ke depan satu langkah maupun dua langkah. Langkah pion C3 juga membuka ruang bagi gajah. Kuda ke F6 tentunya mengancam pion sentral, maka D3 satu langkah mensupport pion dan masing-masing pemain melakukan rokade sayap raja. Dan Hikaru Nakamura langsung melanjutkan mengetek sentral dengan memainkan D5, maka pertukaran pion pun terjadi, dan A4 saat ini dengan ide teman-teman ke depan dapat juga untuk menjebak gajah. Oleh sebab itulah ini tidak mungkin ditutup ke depan supaya gajah juga memungkinkan untuk mundur. Maka gajah ke G4 mengepin kuda, H3 mengusir gajah, gajah mempertahankan pinan, dan A5 saat ini dengan ide ke depan lanjutan untuk juga mendorong pion ke B4. Kuda ke F6 mereposisi kuda ke depan, B4 fokus rencana, dan Hikaru Nakamura sudah mempersiapkan gajah ke D6, ke depan memantau diagonal, memantau peta penting H2. Kuda ke D2 pengembangan tentunya manuver ke depan ke sentral, A6 saat ini mencegah pion melaju, dan kuda ke sentral ke 4. Pertukaran kuda pun terjadi, pion menerima, dan raja ke H8 tentunya saat ini untuk ke depan mendukung pion ke F5 supaya juga bahwa gajah tidak lagi mengepin raja. Menteri ke D3 tentunya sentralisasi menteri mencegah juga pinan supaya kuda ke depan dapat aktif. Menteri ke E7 dimana juga menghubungkan benteng satu sama lain, mencoba juga membuka ke depan akses benteng menguasai file D. Benteng ke E1 saat ini, kuda ke D8 mencoba mereposisi diri, juga ke depan ada opsi untuk mendorong pion. Tentunya langkah kuda ini juga ke depan berpotensi untuk menempati petak strategis F4. Melihat hal ini maka G3 langsung dari Magnus Carlsen tentunya mencegah kuda ke depan, juga membuka ruang bagi raja. Kuda ke 6 fokus rencana, maka kuda ke H4 manuver ke depan untuk memforking menteri dan gajah. Benteng ke D8 secara tidak langsung mengancam menteri, dan Magnus Carlsen fokus rencana memainkan kuda ke F5 mengancam menteri hitam, menteri ke F6, dan G4 saat ini selain mengancam juga gajah, mensupport kuda membuka ruang juga bagi menteri. Gajah ke G6 mundur, dan tentunya menteri ke F3 menghindari juga ada discover dari benteng, juga tentunya mensupport kuda ke depan. Dan di dalam pos ini bagaimana hitam atau Hikaru melanjutkan, ia pion ke H6 dengan ide untuk membuka ruang bagi gajah, mendorong ke depan pion untuk mengusir kuda. Maka raja ke G2 langkah tunggu, di sini kuda terlebih dahulu melakukan skak sehingga gajah memukul kuda, pertukaran. Kuda saat ini langsung juga menerima gajah, pertukaran, lalu gajah ke D5 terlebih dahulu, dimana juga memantau pion ke depan, dimana juga gajah ini cukup kuat di diagonal. Tentunya untuk melindungi pion B7, dimainkanlah benteng ke D7, benteng ke D1, lalu benteng ke E8. Langkah yang menarik teman-teman, gajah memukul pion B7 saat ini. Terlihat mengorbankan sejatinya tidak, dimana setelah diterima oleh hitam, maka idenya E5 saat ini mengancam menteri, membuka menteri, mengancam benteng. Menteri mundur mensupport juga benteng, maka pion memukul pion, double juga mengancam menteri. Menteri ke D7, maka benteng memukul benteng skak, menteri menerima, terlebih dahulu benteng ke D4. Mungkin yang jadi pertanyaan, mengapa tidak langsung diterima benteng? Masalahnya gajah melakukan skak, waktu yang sama mengancam menteri, dan menteri wajib diberikan. Oke teman-teman, oleh sebab itulah di dalam pos ini benteng ke D4 mencegah gajah ke depan, maka benteng diselamatkan saat ini. Menteri menerima pion, kita lihat bagaimana pengorbanan gajah sebelumnya dengan kompensasi pion ke depan yang siap promosi. Menteri ke B8, dimana juga selain mencegah ke depan teman-teman pion melaju karena pion ini akan tumbang, juga menambah tekanan sewaktu-waktu kepada pion. Raja ke G3 ikut membantu permainan, F6 saat ini, H4 untuk mengusir gajah ke depan, raja ke G8, raja ke G2, kita akan melihat sengitnya permainan, gajah ke F7, raja ke G3, di sini Magnus Carlsen memberikan kode repetition, gajah ke E6, dan G5 berlanjut mengetek sentral, pertukaran terjadi dan diterima pion ini teman-teman.
Untuk tetap unggul, hitam harusnya memainkan dengan Menteri ke B5 yang sangat-sangat menarik ke depan, di mana Menteri ke depan untuk menukarkan terhadap pion, memaksa pertukaran yang pada akhirnya memanfaatkan keunggulan gajah. Sebagai contoh, pion memukul pion, maka benteng yang akan langsung juga menekan pion teman-teman, juga mengepin pion, menghentikan juga tetap pion waktu yang sama. Di sini C4 misalkan mengusir Menteri dapat ke H5, ke depan juga melakukan skak apabila ditutup dimakan saja teman-teman, dengan memanfaatkan bahwa gajah menjadi keunggulan. Kita kembali di dalam posisi langsung juga diterima pion G5, tentunya mengancam Menteri, tidak diterima pion tetapi mengancam gajah memainkan Menteri ke E5, gajah ke F7, dan F3 saat ini berlanjut raja ke F8, lalu raja ke F2, raja ke G8, raja ke G3. Kita lihat saat ini teman-teman, Magnus Carlsen tidak lagi menginginkan repetition, ia justru Menteri menerima pion. Benteng menerima pion, Menteri ke C5 langsung mengapin benteng, raja ke E7, dan Menteri melakukan skak, raja ke D7, raja ke F2 saat ini. Disinilah posisi kritikal teman-teman, cukup logis bagaimana yang dimainkan oleh Hikaru Nakamura, Menteri ke F8, dimana juga tetap mensupport benteng ke depan, akan tetapi ini adalah langkah blunder. Mengapa ini langkah blunder? Karena langkah kunci yang ditemukan oleh Magnus Carlsen, Menteri ke F5 skak. Seperti ini perbedaannya teman-teman. Di dalam posisi apa yang harusnya dimainkan G6 adalah rekomendasi mencegah tentunya Menteri untuk ke F5. Sebagai contoh, Menteri ke G7 mengepin juga gajah, Menteri baru ke E8 mensupport, misalkan pertukaran benteng, dan ini pun tentunya komplit sebanding, di mana dominasi dua pion bersaing dengan gajah. Kita kembali teman-teman, namun rupanya setelah dimainkan Menteri ke F8 blunder, maka Menteri ke F5 skak bekerja teman-teman. Raja berpindah dilakukan skak, dan saat ini diambil repetition untuk mengambil increment, lalu benteng memukul benteng skak. Pertukaran tentunya Menteri menerima. Apabila Raja menerima, maka Menteri akan tumbang karena Menteri ke C5 skak waktu yang sama mengancam juga Menteri. Oleh sebab itulah di sini Menteri dibuat menerima teman-teman, maka Menteri simpel menerima gajah dengan keunggulan pion ke depan. Dilakukan skak oleh hitam, maka raja ke G3 digerogoti pion, maka dilakukan counter attack teman-teman untuk tetap mensupport pion saat ini Menteri ke sentral. Dan kita akan melihat endgame yang terjadi yang dimainkan Hikaru Nakamura menghadapi Magnus Carlsen teman-teman. Kita lihat bagaimana Magnus Carlsen juga mencegah untuk Menteri hitam melakukan skak di G1, dan saat ini raja advance di sini juga raja untuk ke depan mengancam pion, mempersiapkan pion promosi sembari juga memantau pion F ini untuk promosi. Dan di dalam posisi ini ada ancaman ke depan melakukan skak, waktu yang sama mengancam Menteri, sehingga saat ini raja langsung menghindar, maka tentu Menteri tetap juga ke sentral, dan kita lihat dilakukan skak mensupport pion, raja juga advance saat ini teman-teman. Maka kita lihat dilakukan skak, lalu juga untuk mendorong pion ke F4. Sangat-sangat menarik bagaimana teknik endgame yang coba dimainkan oleh Magnus Carlsen. Dilakukan skak saat ini teman-teman, untuk juga mendukung saat ini raja tentunya ke B6 mengancam pion. Lagi-lagi juga dilakukan skak, dan saat ini raja aman teman-teman. Maka lagi-lagi dilakukan skak untuk memajukan pion ke depan ke petak F5. Sangat-sangat menarik. Lagi-lagi kita akan melihat bagaimana juga pertukaran saat ini pion teman-teman. G5 untuk promosi, maka B5 di sini juga kalkulasi dibutuhkan. Maka di sini dipin pion, raja juga untuk melepaskan pinan teman-teman untuk pion ke depan dapat melaju. Tetap dilakukan skak, maka pion B6 saat ini, G3, B7, satu petak lagi promosi, dilakukan skak, raja ke A7, Menteri ke F2, dengan ide diterima pion akan menerima, maka Menteri ke B6 saat ini mensupport pion promosi, Menteri ke F7 mengepin, maka dilakukan skak terlebih dahulu teman-teman. Menteri ke 4 sentralisasi ke depan untuk juga mengancam, mencegah juga pion untuk melaju, dan di sini Menteri ke G7 akan tetapi percaya atau tidak, setelah dimainkan Menteri ke G7 disadari juga oleh Hikaru Nakamura, ia menyerah teman-teman, karena ia menyadari Magnus Carlsen tentunya raja ke A8 tak terhentikan promosi, misalkan G2, maka pion promosi teman-teman. Walaupun ini promosi, maka ada tempo skak saat ini. Menteri ke H4, raja berpindah, Menteri ke D6 skak. Kita lihat Menteri menutup dimakan saja, raja berpindah, Menteri ke D5 skak,
Raja ke-8 diakhiri menteri ke-8, hasilnya pun skakmat. Kita lihat bagaimana 4 menteri di papan teman-teman, tetapi juga eksekusi yang sangat menarik dimainkan Magnus Carlsen dengan akurasi sebagai berikut. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Magnus Carlsen 92,3% dan Hikaru Nakamura 86,8%. Demikian ulasan catur hari ini. Jika suka, pencet like, tekan juga subscribe notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.